tengah, dan anak tunggal. Langsung aja sih, nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sama mereka-mereka ini. Gue Tiara, anak sulung dari 2 bersaudara. Oke. Gua Ipal, anak tengah dari 3 bersaudara. Gue anak bungsu dari 3 bersaudara. Nama Ya gue lupa. Nama gue Maria. Ya saudara gue 3, gue anak bungsu. Gue Edi Hermawan, gue anak tunggal, tapi gue punya saudara kandung, kakak dan adik. Nanti jelasin. Nanti. Jelasin nanti. Jelasin ya. Jadi gue punya kakak sebapak, Hmm. gue punya adik seibu. Nah, Ya, itu ya. halo. Ayo. Ya. Coba gimana? Gimana sih? Gue anak tunggal, Ah. ya. Tapi gue punya kakak Kakak sebapak, gue punya adik seibu. Iya. Iya. Iya, paham. Oh, Ngerti. Ya paham lah ya, paham lah ya. Paham. Nah lo pertanyaannya bingung lu buat Edi gimana? Oke. Apa gue ceritain sekalian? Akhir sama kamu. Boleh sekalian nggak apa karena kan biar tahu. Oke, biar paham. Jadi Novel. Jadi bokap gue itu orang Jogja, Hmm. transportasi ke Kalimantan. Nah di sana dia nikah, punya anak kakak gue, namanya Edi juga, tapi Edi Haryono. Abis itu bokap gue dari Kalimantan pindah ke Lampung tugasnya. Abis itu di Lampung nikah sama nyokap gue. Nah lahirlah gue. Hmm. Terus bokap gue almarhum, nyokap nikah lagi, adalah adik gue. Hmm. Paham? Paham. Sekarang Kayak gitu, Pak. Dan sekarang dan apa namanya, bokap tiri gue dulu sama nyokap cerai udah lama, dan sekarang nyokap alhamdulillah baru bulan ini apa bulan kemarin ya, bulan ini. pokoknya mau. Hah? Pokoknya Enggak, mau. bulan ini udah nikah lagi. Jadi gue punya bokap baru. pernah nggak ngerasain orang tua tuh pilih kasih gitu sama lo? Gue sih pernah, pasti setiap anak itu pernah ngerasain pilih kasih ya. Tapi orang tua itu sebenarnya tuh enggak ya. Terus nggak apa-apa lu. Sebenarnya orang tua itu enggak pilih kasih. Jadi tapi anak itu ngerasa pilih kasih. Oh gitu. Nah, sebagai anak sulung, malah gue tuh lebih ngerasa orang tua gue tuh lebih ke gue gitu. Karena anak sulung itu sebagai apa ya? Harapan pertama dia ya nggak sih? Harapan pertama orang tua sama anaknya gitu. Apa pendapat anak pertama? Silakan. Jadi anak pertama. Anak pertama, anak bungsu. Kenapa? Anak bungsu. Tanggepin. Soal pilih kasih. Apa ya, soal pilih kasih enggak? Dan biasanya ke bungsu gitu jatuhnya perhatian. Enggak sih, karena bungsu itu malahan lebih kayak ngiranya anak sulung itu adalah segala-galanya. Karena gue ya sebagai anak bungsu rata-rata bekas semua. Tau kan HP bekas, Gitu ya? laptop, iya semua. Terutama seragam sekolah. Enggak, seragam sekolah apalagi. Itu kan HP tuh ya, gue tuh dari SM. Udah. Wow. Jadi serius banget coy. Justru kita tuh susah serius nih. Oh iya. Selalu canda. Jadi kayak gini, gue tuh belum, maksudnya perekonomian keluarga gue tuh rendah, nggak rendah banget, standar lah ya istilahnya. Jadi kayak HP gitu, mending kakak gue dulu gitu, ntar kakak kedua dulu gitu. Ntar buat Maria nanti aja lah, SMP bisa. SMP punya waktu itu ibu punya arisan gitu kan, terus dibeliin lah HP-nya rusak. Terus mau SMA itu ya udah gantiin nangis banget lagi. Enggak, soalnya HP itu selalu bekas kayak gitu. Gitu sih. Gue pengen nanya, ada nggak yang baru sih? Ada, tapi hasil penghasilan sendiri gitu. Jadi orang dari rumah nggak ada yang baru. Nggak ada. Dan itu kayak pure bener-bener sayang, walaupun itu harganya murah tapi Kalau mau masuk asik nih ya. Lo nggak mau? Sorry tadi. Gitu. Lalu anak tengah gimana? Lo kan di antara nih. Lo ngasih adik yang bekas-bekas yang lebih pada dari lo berarti. Kalau gue ini anak tengah, kalau gue sendiri mah ya biasa anak tengah tuh jarang di rumah. Gimana tuh? Kayak lu doang ya? Doyannya main aja keluar aja. Nggak peduli dia sama rumah biasanya. Oh, jadi nggak terlalu peduli sama cuek. anak-anak ya? Cuek. Cuek gitu. Tapi sebenarnya sayang.
Saya. Itu kan karakter lu sendiri. Hmm. Tapi kalau misalkan ibaratnya perhatian ke elunya kayak gimana yang lu rasain di rumah gitu maksudnya? Ngerasa kalau diperhatiin. Artinya sama. Sama rata. Menurut sama rata kakak. Artinya kalau lu jalan-jalan main-main keluar tuh nggak harus anak ke tengah, semua juga bisa. bisa. Gitu kan. Anak pertama, kedua, ketiga bisa main-main mulu kan gitu. Cuman gue cubek ya orangnya. Cuek juga ya. Jadi mau perhatiin mau enggak mah. Nggak. Selalu boy lah ya. Nggak peduli juga. Oke. Yang Lu penting mau selalu buat boy. lu. Apa sih Om? Ini ada Kan pertanyaan siapa nih. aja? Iya Ada sih. pertanyaan nih. Kalau misalnya kalian dilahirkan kembali ya, maksudnya flashback lah ke depan, kalau misalnya dilahirkan kembali, Asik. pengen jadi anak keberapa? Asik lu Cakep ya pertanyaan gue. Gua Nyontek soalnya. tengah. Kenapa? Kenapa Menjawab tengah? Jawaban dia. Karena gue tuh anak sulung ya. Anak sulung itu tuh benar-benar harapan orang tua gitu loh. Lu nggak mau yang begitu? Iya, gue takut ngecewain aja. Oh, karena takut kecewain. Asik. Kalau tengah ngikut kakak gitu ya, Kalau tengah kan bagus. kayak seimbang gitu kan. Kalau jelek wajar kakak gue jelek gitu. Wah itu mah jangan bawa fisik jadi lu. Bukan maksudnya prestasinya. Oh, prestasinya. Tonjok gua. Ya Allah. Itu Ivan. Kalau gue suruh dilahirkan kembali, pengen jadi anak pertama boleh, anak tengah juga boleh. Gue pengen. Tapi kamu jadi bungsu. Enggak, gue pengen lahir jadi laki-laki. Iya. Anak Tapi pertama urutannya pengennya yang Iya, kayak bener. pertama, kedua. pertama laki-laki. Oh, nggak mau bungsu lah pokoknya? Nggak mau. Oh, oke, kelar. Kalau masalah jenis kelamin, gua nggak ada urusan. Gini bro, itu secara umum. Ini nggak normal. Kita dilahirkan, dulu kalau gue suruh cari cowok pasti nggak mau dia. Gue juga terus suruh cari cowok pasti nggak mau. Itu semua normal. Kalau misalnya ada yang berubah, itu bukan karena secara Dari umum. Dari jawaban lu tapi ya nggak Kalau masalah. kita jadi cewek jadi transgender kan? Iya kan gitu loh. Tapi gue pengennya anak pertama. Oke, pertanyaan yang kedua, lu pengen jadi cewek apa cowok? Itu baru itu pertanyaan. Pengen jadi cowok lah bang. Padahal gak ada pertanyaan. Kalau lu gimana Maria? Kalau Maria sih ya tetap pengen yang ketiga sih yang bungsu. Karena kalau punya adik kayak ngerasa jadi anak tengah lah ya istilahnya. Kalau jadi anak tengah susah karena nggak terlalu suka sama anak kecil. Suka cuman nggak terlalu, maksudnya biasa-biasa aja gitu. Kalau jadi anak pertama takutnya Gue tanggung butuh jawabnya jawaban lebih yang besar. cerdas. Silakan coba. Kenapa lu request gitu? Gue pengen tahu endingnya gimana. Oke, kalau gua jelas Jipin jadi anak pertama. Ya, karena tapi sebenarnya bukan anak pertama, kedua, ketiga yang gue minta sebenarnya. Yang gue harap tuh gue punya keluarga lengkap dari kecil sampai sekarang. Karena lo bayangin hidup nggak punya bapak dari SD. Jadi lo nggak punya contoh kalau laki-laki tuh kayak apa. Lo nggak tahu bokap lo kayak apa sehari-harinya, lo nggak tahu cerita-cerita prestasi bokap hidupnya kayak gimana, nggak tahu kan. Jadi gue selalu selalu berusaha nyari itu di mana, dan cuma dapat sedikit dari nenek, dari siapapun kayak gitu. Jawaban lu benar, tapi kalau lebih bijaksana ya, lu pengen nyari yang dari yang sekarang gitu. Itu lebih tepat nih. Ya belum selesai. Iya itu. Karena jangan bahas pertama, kedua, ketiganya. Karena apa? Ketika kita lahir jadi anak bungsu, belum tentu kita jadi anak pertama, kita bisa jadi anak pertama, benar nggak? Ketika jadi anak kedua, belum tentu kita bisa jadi anak seperti anak kedua. Berarti kita lahir dari yang seperti sekarang. Itulah kan. Itu asik kali ya. Makanya gue nungguin jawaban yang paling tepat. Ya kan ini kan Tapi bagus. pesan, bukan Artinya kan, bijak. artinya kan gini, kembali lagi tidak ada yang mengeluh di Pria sih. ini bukan di sekarang ya. Maksudnya di kondisi sekarang. Iya. Benar-benar. Mau lu jadi anak pertama, kedua, ketiga pun nggak ada masalah buat lu sekarang, bener nggak? bener. Karena di situ banyak pembelajaran. Ya benar. Bijaksana kasih. Apa dia masuk sih? Oh, om panutan. Nggak masuk konten itu betul. Dia bukan Terus apa lagi? Next pertanyaan. Yuk, ada pertanyaan. Apa lagi? Ayo Lu penonton. masih ada? Gua bang. Iya, saya betul Kan. Untuk anak pertama nih ya, Hmm. merasa ini nggak sih nggak suka sama anak bungsu? Pernah ngerasa nggak suka gak sama anak Ya bungsu? gue sama adik gue berantem mulu kayak
Ya kenapa? Berantemnya iri kenapa? kah? Berantemnya ya biasa aja kayak Jailin gitu. gitu cuma Gua sih kayak gitu. Tapi lu nggak benci kan? Adik lu cewek enggak, cowok? cewek. Iya kan? Biasa aja kan? Iya biasa aja. Berarti pertanyaannya gini, lu nggak mempermasalahkan dia anak bungsunya, benar? Iya. Ya kan, walaupun berantem kenapa bukan karena bungsunya kan? Berarti lu nggak ada iri jadi sebagai Enggak. anak bungsu gitu. Karena dia misalnya dia naruh anduk sembarangan Oh, gitu iya. aja, cuma masalah-masalah Kasih contoh. sepele. Sepele ya. Wajar sih kalau gue. Wajar. Oke, ditanggepin dari mana? Wajar karena kakak gue yang pertama itu cewek. Jadi ya biasa sih kalau suka lagi nyapu terus tiba-tiba Maria ambil handuk. Kayak nggak ngelihat posisi sekarang tuh lagi ngapain. Kenapa nggak nyelesain nyapu dulu baru disuruh ngambil handuk kayak gitu. Kayak nggak suka aja sih dia terus. Oke. Buat anak tengah, gimana peran penengah lu misalkan di rumah abang sama adik itu berantem, jadi seakan-akan lu nggak mihak abang sama adik. Netral. Wah, Pernah nggak adek kakak lu berantem? ngalamin itu mbak gue cewek sama kakak gue Adik lu? Adik lu? cowok, jadi nggak pernah berantem. Oh, Kalau di keluarga gue, sangat menjaga mbak. Orang tua. Karena cewek ya. Karena Gue cewek, mbak lu juga nggak ya sekedar bawel aja paling gitu. Mbak cewek dia. Itu aja kan. aja. Bawel sayang, benar nggak sih? Iya, iya. Bukan bawel kayak ibu-ibu ini kan? Iya, Enggak. hampir lah. Ditonton nih, Pak. Iya. Emang Terus, kenyataannya. nah tanggapan dari anak pertama sama anak bungsu? Gimana? Tanggapannya apa? Tanggapannya kalau misalnya kalian berantem sama adek sama kakak, Pernah nggak atau apa peran anak tengah-tengah nih kalau kalian berantem gitu kalau loh? ada anak tengah yang berusaha Apa yang lo lihat atau yang lo rasain, yang lo temuin di Enggak ikut campur sih lebih tepatnya. ikut campur? Oh, jadi kalau mereka memang punya masalah ya udah selesaiin aja berdua. Palingnya juga masalah sepele gitu, nggak ada yang terlalu. Gitu di. Oh enggak, lu nggak ketemu ya? enggak. Nggak. Ketemu. Gue sama Gue berdua bersaudara. Oh cuma Iya cuma berdua Oh, gue sama adik berdua. gue. Aja. Jadi Oh, aja. lah gue punya kakak. Gue baru mau masuk TK, kakak gue ke Kalimantan balik. Habis itu jadi bawa kapal Terus marun berantem itu ya? baru pulang. Jadi jangan kan deket komunikasi aja nggak pernah gitu, karena tau lah gue baru masuk TK apa sih mikirinnya. bener. Nah adek gue juga masih SD. Gitu ya. Mama udah. Ada lagi? Belum nggak tahu. Cak berarti. Jawab Cak. Cak. Tolong jawab ke. Ikut. Apa dia? Nanya. Nanya apa ya? Lain ada lagi? Nanya lagi. Oh nanya lagi. Untuk anak tunggal ya, betul nggak sih tanggung jawab anak tunggal tuh lebih besar daripada yang lainnya gitu? Kayak tanggung jawabnya berat banget itu. Kalau gue nggak lihat anak tunggalnya, tapi gue ngeliat kondisi keluarga. Jadi ya lo bayangin kalau misalkan lo digedein sama single parent, ibu doang, nggak mungkin lo jadi anak Badung. Ya kan, ngerti kondisi ibu kayak gitu. Itu dari gua. Tapi kalau misalkan orang yang anak tunggal dari yang keluarga lengkap, gua nggak tahu. Itu jadi mau nggak mau dengan kondisi itu ya secara nggak langsung apa yang gua jalan ini mendidik diri gua sendiri. Oke, pertanyaannya pertanyaannya menurut keluarga lu gimana? Maksudnya ada kan yang ngerasa ini broken home atau apa? Yang lu rasain apa? Ini menurut lu gimana? Bukan broken home ya. Bukan broken home lah kan? Berarti lu nggak ngerasain itu kan? Nggak? Enggak rasain. Atau gini, kalian berempat pernah kan ngeliat teman atau siapa tetangga saudara yang Tunggal. seperti broken home gitu maksudnya? Ya. Atau gini, pemahaman broken home lu kalian gimana? Coba kayak gitu dulu deh. Dari gua. Silakan. Broken home itu adalah ketika yang namanya hubungan keharmonisan keluarga itu nggak ada harmonisnya, kayak misalkan ibu bapak selalu berantem, tapi kelihatan walaupun nggak diliatin ke anak-anaknya, kayak nggak pernah setegoran atau apa, nggak senyum pun itu kelihatan. Dan ini terjadi di saudara gua. Gitu. Lebih ke saudara gua ya masih utuh keluarganya, cuman kayak nggak harmonis aja gitu sih. Kayak kemarin ada masalah dari keluarga bokapnya itu jadi ada
adek dari bokapnya Pak D itu ada masalah keuangan gitu kan, terus minta tolong sama Pak D gue ini. Nah istrinya nggak suka semacam itu sih, satu. Kedua ya lebih kayak suami istri, jadi anaknya jadi imbas sih sebenarnya. Tapi lanjut deh ke Bingung mau nanya apa? udah pertanyaan selanjutnya. Belum selesai ini. Oh, pertanyaan Broken tentang home. depan. Broken Oh, broken home. Ya sebenarnya sama sih sama kayak Bang Hedi, Bang Bang Hedi. Aduh, potong kambing lagi gua ini. Bukan sama orang. Enggak, ya sebenarnya setuju sih karena kan memang yang tapi rata-rata teman Maria apa ya, lingkungannya tuh nggak pernah lihat benar-benar real kayak broken home tuh nggak pernah sih. Paling ya memang orang tuanya mungkin meninggal kayak gitu, Gitu, atau kayak gitu. Kejadian ini. Lanjutin enggak? Itu. Iya, terus. Gua pengen dengar. Ival. Menurut gua sih broken home tuh dimana misalnya kita tuh nggak ngerasain apa yang dirasain sama teman kita yang keluarganya utuh. Kayak contoh kecil kayak kawan main ada dikala sudah malam kalau malam yang anak utuh ini yang orang tuanya masih lengkap belum bisa diperhatiin pulang lagi belum pulang, sedangkan yang dia nggak pernah ngerasain namanya dicek orang tua suruh pulang, disuruh pulang, dia iri banget. Menurut gua itu aja. Dia nggak ngerasain apa yang dirasain orang Ini lain. dua-duanya nggak ada. Dia tuh cuma tinggal sama Sama ibu. ibunya, aja bisa. Kalau dari keluarga besar, jadi ada nenek gua dari nyokap, ibunya ibu. Ada satu anaknya yang waktu dia nikah tuh nggak direstuin sama nenek gua, tapi nekat gitu kan. Nah sampai sekarang baru 2 tahun lebaran ini, tahun ini sama tahun kemarin, yang namanya anaknya ini silaturahmi lebaran ke rumah nenek gua. Sebelumnya nggak pernah gitu, tapi yang datang cuman anaknya, istrinya enggak, alias mantu nenek gua tuh nggak datang. Dan yang tahun ini anaknya itu bawa anaknya, jadi bawa cucunya nenek gua beserta istrinya, cucunya. Ibunya juga nggak datang. Paham Mbak? Iya, Pak. Terus apa responnya? Iya tahun ini gitu. Tapi ya cuma bentar, nggak ngobrol. Tapi sebelumnya 3 tahun sebelumnya nggak pernah main. Oke. Ya salah satu broken home kali itu ya. Gitu sih. Iya, kalau menurut gue broken home itu dimana orang ngerasa itu bukan rumahnya lagi gitu, nggak ngerasa ada peran ayah, ibu, atau saudara-saudara sekandung dia. Jadi ya nggak ada rasa hambar gitu aja di rumah itu. Gitu. Pertanyaan terakhir ya. Pesan untuk kakak atau untuk adik atau untuk orang tua gitu supaya mungkin ada yang ngerasain kayak nggak adil atau ngerasain apalah kalau kesah kalian gitu sebagai anak tengah atau anak sulung gitu. Masih nggak sih pertanyaannya? Iya, Nah, lucu. pesan Untuk untuk kakak kita, kakak, adik adik, kita, ada orang pesan, tua. intinya pesan aja. Iya, Pesan. pesan. Ayo dari anak sulung. Iya. Harapan ke depannya. Pokoknya ya pasti bahagiain lah orang tua, jangan juga ngandelin kakak, karena gue juga belum tentu gue tuh jadi orang gitu kan. Iya. Nah Terus terus kalau buat orang tua, buat orang tua jangan terlalu neken harus gini harus gitu, karena di orang itu harapannya emang besar ke yang anak pertama, tapi dilihat-lihat juga anak ini nih kuat apa enggak gitu kan. Ya udah. Ada tisu nggak? Iya. Iya. Terus. lanjut. Masih ada komputer-komputernya nih. Terus. Ya udahlah. Udah. Ival. Ipal. Buat adik dulu ya. Ya boleh dah. Buat adik semangat terus aja. Simpel. Santuy aja lo ngomongin. Cuek gimana cuek? Santuy. Santuy. Semangat buat adik, semangat.
Ya kalau Ini mengekspresi. main udah lama-lama. Kasihan ibu sendiri di rumah kan abang pulang malam terus. Jadi lu jadi lu yang harus pulang malam dulu. Sama jalan itu belum. Ngatur tapi nggak mau diatur. Buat kakak. Buat mbak, ya biasa lah. Santai lah, santai nikmatin lah ya. Ya ingat ada lah. Udah nikah? Bisa? Atau masih satu rumah? Itu suami. Suami. Oh. Biasanya uang jajan kan kurang. Itu lah rebutan anak kedua tiga mah enak. Kalau buat Orang tua. orang Ya, tua, itulah. abang ini nakal lah. Iya, abang lagi ya. Cuma main doang main. Ya begini lah mainnya. Sudah gitu aja. Main positif. Udah. Enggak pakai narkoba kok enggak. Paling lupa waktu lah ya. Paling ya main aja bukan. Adanya nanti gini. Orang tua langsung nonton ini. Eh, Cuma ya dong. Orang tua langsung nonton ini habis ini. Ya, ngedit yang bagus tuh. Biar agak sedih-sedih. Kasih musik yang Nanti ada backsound sedihnya dia. Nah, ini juga dapat tadi. Ini backsound sedih. Dia isunya harus sedih banget pokoknya di sini. Bapak gue paling sedih. Ayo Maria. Sama dia. Buat Mbak, karena Mbak pertama udah nikah. Selamat. Ya, enggak selamat. Enggak gitu, biasa aja sih sebenarnya. Udah ngikut suami. Buat kakak yang kedua, yang cowok harus kuat karena kan masih biayain Maria kuliah. Udah gitu aja sih. Orang tua. Buat abah pokoknya jangan pokoknya jangan sedih gitu lah. Udah. Apa sih? Nah, pokoknya kalau mau bahas itu lah dah. Ntar kayak Ya nggak apa-apa sih. Justru Harus kayak gitu. Kita orang malah ya apa pesan orang tuanya udah itu? enggak mau. Ya aneh. Enggak apa-apa Lah kan pokoknya. lu belum selesai pesan orang tuanya. Udah dingin ya sumpah tangannya. Lah aku juga dingin. Oh ya, saya. Kan belum selesai. Semua Iya, udah nggak apa-apa. orang Pokoknya buat abah kuat-kuat, nyekolahin Maria, doain semoga cepet kelar. Walaupun ya pokoknya kayak gitulah. Walaupun Nggak ada walaupun. Udah pokoknya itu dah. aneh. Gitu ya. Ya udah gitu. Kita orang nungguin ini. Nah, Udah aja. gua ya. Biasa aja pokoknya. Sok gantung geplak loh di. Apa lagi? Mana ini? Buat adek, lu tuh nggak kayak gua kecilnya. lu tuh kecilnya nggak kayak gua, nggak jarang main. Kalau main tuh kalau suruh pulang, kalau suruh mandi, udah nurut aja dan belajar gitu. Karena kakak itu dulu waktu SD, SMP, SMA rajin belajar. Kenapa lu enggak? Terus buat abang gue yang di Kalimantan, nggak tahu ya. Pengen sih namanya bisa komunikasi lancar. Silaturahim. Iya, silaturahim. Kalau gue secara pribadi gue pengen ke tempat lu di Kalimantan, ngelihat ponakan gue di sana 2 cewek. Asal dibiayain gitu. Ya gue jujur pengen ke sana, pengen ketemu ibu tiri yang di sana kayak gitu kan. Pengen kenal di sana keluarganya, om, kayak segala macam kayak gitu. Maksud lu pernah tapi hitungan jari doang. Kecil banget masih kecil. Ya masih kecil juga. Ini. Kayak gitu. Karena kita ketemu aja waktu lu belum pindah, waktu gue masuk TK, lu pindah ke Kalimantan, dan waktu bokap kita meninggal baru kita ketemu. Dan ya apa sih ketemunya nggak terlalu deket kayak gitu kan. Nah kalau buat orang tua, buat ibu, doain aja yang namanya anaknya itu sukses, amin ya rabbal alamin. Kalau misalkan ada permintaan kayak misalkan harus kerja di sini, di tahun kerja di sini, kenapa nggak mau? Karena punya prinsip, punya keinginan diri sendiri. Biarin aja dulu sampai dia berhasil banget atau sampai gagal-gagal bentar balik kok nurut gitu aja. Sama buat bokap baru, ya tolong dijagain ibu saya satu-satunya. Amin. Asik orang. Musiknya untung terakhir nih. Nah, jadi itu udah
kan sudut pandang menurut anak bungsu, anak sulung, anak tengah, anak tunggal. Mungkin banyak banget pesan-pesan yang udah didapat dari video itu, dan mungkin kita sebagai anak sulung atau anak bungsu atau yang lainnya harus bersyukur apa yang udah dikasih dan tetap menjadi yang terbaik aja sebagai contoh untuk adiknya atau mencontoh yang baik-baik untuk orang tua gitu-gitu. Dan mungkin apa ya, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa aja dikirim di kolom komentar, nanti siapa tahu Mas bisa dijawab di radio. Nah, gitu aja. Pokoknya closing sebelah situ.